Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-30. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia mengharapkan keselamatan. Kita mengimani Allah dalam diri Yesus sebagai penyelamat umat manusia. Ia memiliki kuasa atas keselamatan umat manusia. Segala bentuk daya upaya dan kerja keras yang dilakukan setiap pribadi adalah untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil hari ini, kita bisa membayangkan Allah sebagai tuan rumah. Ia dengan bebas untuk membuka atau menutup pintu rumahnya bagi orang lain. Ia berhak menentukan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal ataupun melawannya. Pintu yang digambarkan itu bagaikan pintu keselamatan, dan hal ini menggambarkan bahwa melalui Kristus manusia dapat berjumpa dengan Bapa. Tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Bapa tanpa melalui Kristus. Pintu itu juga hendak menggambarkan kerahiman Allah, yaitu wujud belas kasih-Nya sendiri. Sejatinya, setiap manusia diundang masuk ke dalamnya. Hanya saja, semua yang baik itu tidak ada yang mudah. Demikian pun jalan untuk mencapai keselamatan itu tidak lapang. Orang harus berjuang dalam kebaikan-kebaikan untuk mencapainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian hidup kita, jalan sempit itu bisa dapat tergambar dalam pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapakah yang dapat dengan mudah memaafkan orang dekat yang benar-benar menyakiti
Siapakah yang dengan mudah memberikan yang dimiliki, padahal dirinya sendiri sebenarnya sangat membutuhkan? Siapa yang mudah untuk menerima jika direndahkan? Itulah usaha untuk datang dan membuka pintu. Tawaran sudah diberikan, kemudian penentunya adalah pihak manusianya. Apakah menerima tawaran itu atau menolaknya? Dalam hal ini, kehendak bebas manusia menjadi penentu keselamatan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah melatih hidup kita agar tangguh berjuang melewati lorong sempit yang sering dihindari kebanyakan orang. Semoga sikap hati yang selalu terarah kepadanya memberi daya bagi kita untuk terus memperjuangkannya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan jalan keselamatan umat beriman. Kami mohon kepadamu, hantarlah kami ini menuju kepada terang kerahiman-Mu. Penuhilah kami dalam hidup keseharian kami, agar senantiasa terarah dalam tutur kata, tingkah laku, dan tindakan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kudus-Mu, terlebih dapat menjadi terang dan garam bagi sesama di dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.